Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayunika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih dan ada info terbaru itu mengenai PMM terkhusus di akunnya kepala sekolah. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan saling berbagi dan kita sama-sama saling belajar, tidak saling menggurui dan tidak saling siapa yang paham. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita langsung saja nanti ketik di sini bagi Bapak Ibu yang belum belum terbiasa mungkin bisa langsung ketikkan di sini PMM. Nanti Bapak Ibu bisa enter. Nah, oke Bapak Ibu, jika tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat scroll ke bawah ya. Nah, kita langsung aja kemari ke bagian pengelolaan kinerja. Jadi nggak apa-apa mau Bapak Ibu klik 1, 2, 3 sampai 10 nggak apa-apa, nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada bagian ini kepala sekolah Bapak Ibu itu bisa klik ya yang di sudut ini ya Bapak Ibu ya, yang di sudut kiri atas. Nah, di bagian kepala sekolah ini ada dua bagian. Yang pertama sebagai pegawai, yang kedua adalah sebagai pejabat penilai kinerja. Sebagai pejabat penilai kinerja ini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu menilai bawahan di sekolah ya Bapak Ibu, mulai dari staf dan seluruh seluruh guru yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari yang atas ini ya Bapak Ibu, yang sebagai pegawai. Nah, selanjutnya ketika sudah ada tampilan seperti ini Bapak Ibu lihat di bagian atas ini konfirmasi data atasan Anda. Mohon segera dikonfirmasi data tim kerja dalam kurung pengawas sekolah dan daerah dinas pendidikan Anda agar penilaian kinerja Anda dapat dilakukan. Tim kerja atau pengawas sekolah adalah ini seperti yang disebutkan Ibu Murni. Selanjutnya daerah dinas pendidikan tidak ada. Bagaimana jika daerah dinas pendidikan tidak ada? Bapak Ibu bisa klik cek panduan. Jangan langsung klik langsung dikonfirmasi data ya Bapak Ibu ya. Lihat dulu ya bagaimana sih situasinya itu. Kalau ininya ada, nama pengawasnya ada dan nama daerah dinas pendidikannya ada, bisa langsung dikonfirmasi. Tapi jika tidak ada jangan langsung dikonfirmasi ya Bapak Ibu. Sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pengawasnya, sampaikan keadaannya bagaimana agar dapat ditindaklanjuti. Nah, pada bagian ini cek panduan nanti Bapak Ibu akan bisa lihat di bagian sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada diterangkan ya bagaimana ketika di sini kan jelas nih nama tim kerja pengawas sekolahnya ada Bunga Mawar, daerah dinas pendidikannya ada Kusuma Jati. Lalu bagaimana jika dia tidak ada, Pak? Oke, kita coba perkecil sedikit. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat bersama pada halaman konfirmasi data atasan, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi bahwa data atasan Anda yaitu pengawas sekolah tersedia. Namun, data kepala dinas pendidikan tidak ada. Klik lanjut jika Anda sudah mengkonfirmasi data atasan. Jika sudah mengkonfirmasi data atasan, tapi jika belum jangan dilanjutkan. Bapak Ibu komunikasikan dulu dengan pengawasnya bagaimana sih keputusan pengawasnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlanjur klik konfirmasi data atasannya, klik aja lanjut. Tapi jika belum, kita akan lihat ini secara perlahan ya Bapak Ibu ya. Di bagian ini jelaskan nomor 2 nya Bapak Ibu. Jika Anda mengonfirmasi bahwa data atasan yang ditampilkan yaitu pengawas sekolah tersedia dan kepala dinas pendidikan tidak ada, Anda dapat menuliskan persetujuan untuk menggunakan data tersebut, lalu klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi data atasan. Nah, tapi ini tadi dengan ketentuan jika sudah terlanjur terklik ya Bapak Ibu. Jika belum, maka komunikasikan. Saya ingatkan sekali lagi komunikasikan. Nah, nanti di sini juga ada panduannya ya Bapak Ibu. Lanjut dengan data ini. Nah, di sini ada lagi disuruh lanjutnya. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Apa sih kalimatnya? Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Kalau sudah terlanjur, tapi jika belum, saya ulangi lagi, konfirmasikan dengan pengawasnya. Karena apa? Di sini ada dijelaskan. Nah, nomor 2 selanjutnya ini ya, seharusnya nomor 3 nih Bapak Ibu. Salah ini orang Ibu. Oke. Berikut adalah tampilan yang akan muncul jika data atasan telah Anda konfirmasi, yaitu data pengawas sekolah tersedia, tetapi data kepala dinas pendidikan tidak ada. Perlu diketahui, nah ini ada catatannya Bapak Ibu, kenapa sih data dinas pendidikannya tidak ada, daerah dinas pendidikannya ini ya, daerah dinas pendidikannya ini tidak ada, kenapa ya? Jadi di sini juga ada dijelaskan. Jika data yang ditampilkan tidak ada, hal tersebut mungkin disebabkan oleh ketidakakuratan data di SIM Tendik atau adanya kendala dalam aliran data. Oke, kemungkinan besar kita lihat adalah kendala dalam aliran data ya Bapak Ibu ya.
adanya kendala dalam aliran data, karena mengingat aplikasi ini juga masih tahap pengembangan. Kemungkinan tim codingnya juga masih memindahkan data-datanya agar lebih akurat. Kemungkinannya di situ, karena saya berpikir tidak mungkin ketidakakuratan itu terjadi. Kenapa? Karena ini kan udah lama kita mainan SIM PKB dan PMM gitu ya Bapak Ibu. Nah, di poin kedua ini untuk memperbaharui data Kepala Dinas Pendidikan, ya, pendidikan yang tidak ada, oke Bapak Ibu, kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan pengawas sekolah di wilayahnya untuk menghubungi operator dinas pendidikan guna memperbaiki data SIM Tendik. Oke Bapak Ibu, nah ini seperti yang tadi ya tampilannya ya. Nah, namanya ada, tapi daerah dinas pendidikannya tidak ada. Maka yang harus dilakukan adalah kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan pengawas sekolah di wilayahnya untuk menghubungi operator dinas pendidikan guna memperbaiki data di SIM Tendik. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan nih Pak Bayu, bagaimana nih masa kita nungguin ini aja nih, kan nih belum selesai-selesai, apakah kita bisa lanjut? Bisa, nggak ada masalah Bapak Ibu, hanya saja nanti segera dikomunikasikan baik via telepon ataupun langsung dijumpain orangnya. Jika jaraknya dekat ya dijumpain, kalau jauh biasa via telepon ya Bapak Ibu ya, agar lebih jelas. Ininya juga bisa di screenshot gitu ya untuk tampilan ininya, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskannya secara mudah nantinya. Oke. Kita anggap di bagian sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Nanti saya kembalikan aja ke Bapak Ibu bagaimana tindak lanjut untuk komunikasi terkait dengan konfirmasi data di atas. Intinya jangan terburu-buru, komunikasikan dulu dengan pengawasnya. Oke, kita lanjutkan di sini Bapak Ibu, praktik kinerja di sini masih 0% ya Bapak Ibu. Praktik kinerja kepala sekolah ini periode Januari sampai dengan Juni 2024. Periode pertama artinya Bapak Ibu. Kita langsung aja klik cek praktik kinerja. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, pada bagian awal ini ada yang namanya indikator pilihan presentasi visi sekolah. Ini ada 9 ya Bapak Ibu kalau kepala sekolah ya. Kalau guru itu ada 8. Nah, ini sama. Makanya kenapa saya suruh buka 2, biar tujuannya nanti Bapak Ibu mudah untuk ini ya, klik cek rubrik observasinya ya, karena ada bagian penting di situ nanti akan kita ambil. Oke, sama langkahnya Bapak Ibu, cek praktik kinerja. Nah, khusus yang bagian ini cek rubrik observasinya. Kita scroll sedikit ke bawah. Oke, di sini Bapak Ibu adalah untuk nanti ada bagian yang akan kita copy ya Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti di bagian guru kemarin ya Bapak Ibu. Jadi dengan begini akan lebih mudah nantinya Bapak Ibu daripada ketik ulang. Oke, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian yang ini jangan lagi cek rubrik observasi, kan di sini udah kita klik tuh. Oke, sekarang di bagian ini kita klik yang ini, isi dokumen ya Bapak Ibu. Nah, bagian pertama ini adalah pelaksanaan observasi, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Nah, di sini klik isi dokumen. Nanti di sini Bapak Ibu bisa scroll, saya perbesar lagi biar lebih mudah nanti terlihatnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bersama praktiknya yang dilihat dari presentasi visi sekolah itu ada praktik dilihat dari tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oke Bapak Ibu ya, ini berarti rapor pendidikan ya, kalau bahasanya gini ya, program sekolah berbasis data ini berarti acuannya adalah rapor pendidikan, tidak boleh asal-asal ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Jadi ini indikator pilihan tuh beda-beda ya, tergantung Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak satu kecamatan ataupun satu gugus ataupun satu MGMP mungkin tidak akan sama indikator pilihan kepala sekolahnya masing-masing. Tentu beragam ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan di sekolah saya ini yang dipilih adalah presentasi visi misi sekolah. Oke. Jadi di bagian ini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Nah, target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Semua target perilaku akan dinilai, pilih minimal 1. Saran saya sebaiknya pilih 3. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu adalah pemimpin di sekolahnya, tentunya semakin komplit dan kompleks itu akan semakin baik penilaiannya Bapak Ibu ya. Karena ini akan melibatkan dari data rapor pendidikan juga, melibatkan guru-guru di sekolah untuk mendukung hal lain sebagainya. Oke, Pak Bayu, apakah itu dirasa sulit ketika 3 itu kita klik? Tidak, saya rasa ini tidak sulit. Kenapa saya bilang tidak sulit? Karena ini adalah saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Di sini semua saling berkaitan. Kita lihat yang ini. Ini kalau Bapak Ibu
nggak sengaja terklik mau diklik lagi silakan, tapi saran saya klik aja 3 sih, karena walaupun di sini pilihan minimal 1, kadang ya begitulah ya Bapak Ibu. Jadi kita sebaiknya pilih 3 aja, kadang ada permintaan yang ekspektasinya kan tinggi ya. Buat aja 3 itu lebih bagus untuk Bapak Ibu sebagai pemimpin katanya gitu. Oke, kita buat 3 nggak ada masalah juga Bapak Ibu. Oke, kita baca dulu. Di poin pertama ini, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini nantinya artinya bagaimana sih komunikasi kepala sekolah ketika diobservasi oleh pengawas, menyampaikan hal visi misi sekolahnya ya Bapak Ibu. Sama seperti guru ketika diobservasi mengajarnya oleh kepala sekolah, itulah caranya nanti. Selanjutnya, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Nah, di bagian poin ketiga, kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Audiens itu siapa aja Bapak Ibu untuk menyampaikan visi misi sekolah? Yang paling utama adalah guru-guru di sekolah, kedua orang tua murid, ketiga perwakilan, bukan perwakilan ya, komite sekolah ya. Jadi kalau di sekolah itu Pak, di sekolah saya ada guru yang dia memang orang tua murid juga di situ. Apakah bisa Bapak Ibu? Jadi tidak perlu lagi memanggil perwakilan dari orang tua murid. Intinya adalah di sekolah itu guru yang juga orang tua murid ya Bapak Ibu. Anaknya sekolah di sekolah yang sama tempat dia mengajar. Komite sekolah ketika tidak bisa dihubungi, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan tokoh masyarakat. Kalau tidak bisa juga, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan siapa sih guru di sekolah itu yang dituakan gitu, yang dihormati, yang bisa mewakili, ataupun yang bagian humas. Nantinya jika ini sudah tersampaikan, bisa disampaikan juga laporan kegiatan ini kepada komite sekolah yang kemungkinan berhubungan merekanya tidak bisa hadir ke sekolah ketika kegiatan ini berlangsung. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan pusing. Oke, di sini kalau Bapak Ibu ingin klik 3, silakan klik 3 karena ini juga saling berhubungan, tidak sulit saya rasa, bisa disesuaikan masing-masing. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajari apa sih? Nanti ketik di sini. Nah, kenapa tadi saya bilang Bapak Ibu klik juga di sini biar mudah, jadi nggak capek-capek ngetik ya, tinggal copy paste saja nanti. Nah, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Bapak Ibu bisa ambil ini satu ya. Kira-kira bisa nih mereka memahami, oke ambil aja ini nggak masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika dirasa tidak bisa, mungkin bisa gini, perilaku yang dianjurkan ambil yang ini, menyusun materi presentasi secara logis dan struktur dengan alur yang mudah diikuti. Nah, ini kan artinya dengan PPT-nya. Atau Bapak Ibu rasa sulit juga, boleh ambil ini salah satunya ya, memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Artinya mana yang Bapak Ibu mudah ya silahkan. Oke, misalnya kita ambil yang tengah ini juga nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Upaya mempelajari. Nah, upaya mempelajari menyusun materi presentasi secara logis dan struktur dengan alur yang mudah diikuti. Selanjutnya, pertama begini, kedua ambil yang inilah. Yang ini biar bisa Bapak Ibu ya. Biar bisa sejalan juga. Nah, ini tinggal kita ganti copy paste. Nah, ini kan kesempatannya masih banyak nih. Jadi bisa kita kasih nomor. Artinya Bapak Ibu juga perhatikan ya, jangan lewat dari 250 kata ya Bapak Ibu. Mungkin yang buat aplikasinya juga khawatir nih banyak kali nanti yang diketik, males juga yang meriksa dan membacanya gitu ya. Oke, kita anggaplah di sini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini anggap sudah selesai. Upaya mempelajari apa sih dari target perilaku tadi? Menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti. Selanjutnya, menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan, mendorong dialog dua arah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita ambil dari sini tadi, jadi nggak usah bingung. Oke Bapak Ibu. Oke, di sini selanjutnya sudah, baru kita masuk ke bagian jadwal observasi. Nah, pada bagian jadwal observasi, Bapak Ibu juga tidak bisa asal-asalan. Oke Bapak Ibu, dalam hal ini jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Oke ya, artinya sistem ini memahami seandainya Bapak Ibu ingin buat ini di tanggal 5 bulan 5 2024 ya silahkan. Itu tanggal 5 bulan 5 2024 hari Minggu, hati-hati ya Bapak Ibu. Nanti jumpanya hari Minggu pula. Perhatikan juga tanggalnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat tanggal ya. Nah gini ya, bisa buat tanggal ya, mau tanggal berapa, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih enjoy lagi ya langsung diskusikan dengan atasan gitu ya.
Artinya di sistem ini itu tidak membuat Bapak Ibu pusing. Seandainya di sini tanggalnya Bapak Ibu terlanjur buat sekian, ternyata lupa ngubungi pengawasnya, Bapak Ibu bisa komunikasikan lagi dan nanti tinggal disesuaikan aja tanggalnya. Nggak apa-apa, ini karena di sini udah jelaskan ya. Jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Karena di sini nanti kan tidak dapat dirubah, jadi di luar sistem itu artinya di luar aplikasi. Ini kesepakatan kita dengan pengawas sekolah tadi. Bu, tanggal berapa nih mau hadir gitu. Misalnya sebelum Bapak Ibu mau ngisi ini ternyata nanya udah disusun jadwalnya, ya Bapak Ibu tinggal isi aja, nggak ada masalah ya, enjoy artinya ya, fleksibel. Tapi ketika Bapak Ibu udah terlanjur nih, Bapak Ibu ini udah terlanjur nih dibuat tanggal, bulan dan tahunnya ya. Dan secara nggak sengaja rupanya kepala sekolah pengawas sekolah konfirmasi bahwasanya tanggalnya harusnya tanggal sekian, kenapa tanggal sekian, ya nggak masalah juga, tinggal diatur aja jadwal pertemuannya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin, nggak usah diketik dulu, ini nggak apa-apa, sambil nunggu komunikasi dengan pengawas sekolahnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke bagian bawah ini, pertemuan. Pertemuan ini apa sih maksudnya? Kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Nah di sini ada dikasih contoh nih, acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah dalam kurung forum kamisan, misalnya gitu ya. Bapak Ibu juga bisa buat sama, acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah gitu ya. Acara diskusi mingguan guru dan kepala sekolah. Oke ya, dalam kurung apa sih ini misalnya ya, forum akhir pekan. Oke. Artinya tidak ada salah dan tidak ada yang harus dipersalahkan dalam penggunaan bahasa ini. Yang penting kita ikuti alurnya saja Bapak Ibu. Nah, perangkat pendukung, misalnya perangkat pendukungnya apa nih? Hasil pengumpulan data dari formulir umpan balik dari orang tua untuk didiskusikan dan sebagainya gitu ya. Perangkat pendukungnya apa? Misalnya rapor pendidikan. Oke Bapak Ibu ya, rapor pendidikan. Bisa perangkat pendukungnya untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi. Saran saya sih gitu aja ya, di rapor pendidikan itu kan lengkap tuh apa yang harus disesuaikan dan diperbaiki gitu ya. Catatan lain nih opsional, misalnya jam observasinya mau Bapak Ibu isi silakan. Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Kalau nggak ada yang mau diisikan ya nggak apa-apa juga ya. Oke, selanjutnya ini kan karena belum lengkap ya, belum bisa diklik kumpulkan ya. Bapak Ibu bisa klik simpan draft aja. Nanti kalau dia simpan draft, ini bisa diperbaikin lagi ya Bapak Ibu ya, sambil nunggu komunikasi lebih lanjut dengan pengawas sekolahnya. Jadi lebih enak. Klik aja simpan draft, nggak ada masalah. Simpan draft sebelum keluar. Pilihan Anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Artinya Bapak Ibu jangan sampai lewat ya. Misalnya Bapak Ibu nih di sini kan batas waktunya kan sampai Juni ya, artinya masih bisa lah. Nah, simpan draft aja nggak ada masalah. Simpan dan keluar. Oke, kita simpan dan keluar. Berhasil simpan draft. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya bisa klik lanjutkan ya, lanjutkan untuk memperbaiki mana-mana aja sih yang belum selesai tadi gitu ya. Sama seperti guru punya kepala sekolah juga ada 5 langkah, dan nantinya dari tiap-tiap langkah ini juga kepala sekolah akan sama kerjanya seperti guru, ada yang diisi ya formulir A, B, C, D gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sekian banyak formulir itu isilah pelan-pelan, jangan buru-buru juga. Makanya di YouTube saya itu selalu saya kasih tutorialnya perlahan-lahan, jangan sekaligus dari formulir A sampai Z langsung diisi semua ya. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita kerjakan lagi selanjutnya ya. Karena dia belum selesai maka persennya tidak akan bertambah ya Bapak Ibu ya, kecuali Bapak Ibu tadi udah menyelesaikan di isian dokumen ya Bapak Ibu. Intinya begitu sih ya cara pengisiannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada pengembangan kompetensi. Oke, sebentar saya ada yang lupa. Seandainya Pak, bagaimana Pak? Seandainya ini udah diisi dan semuanya sudah kita selesaikan dan tiba pada saat hari H, ternyata pengawas sekolah kita itu ada halangan dan nggak bisa hadir. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyelesaikan jadwal ulang yang tentunya akan menguras tenaga, menguras waktu, menguras biaya dan lain sebagainya? Apakah kita tetap bisa lanjutkan? Oke, mari kita lihat panduannya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya Bapak Ibu ya. Silakan like, komen, dan share. Dan jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar, nanti kita bahas bersama, kita saling berbagi Bapak Ibu. Dan jika dirasa ini bermanfaat, silakan juga ingatkan kawan-kawannya untuk ditonton videonya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada panduan yang udah saya sediakan ya.
Nah, sesuai dengan pertanyaan, bagaimana jika tim kerja tidak bisa hadir langsung dalam observasi kinerja kepala sekolah? Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini bagaimana jika kepala dinas pendidikan atau pengawas sekolah atau tim kerja bahasanya gitu ya Bapak Ibu berhalangan hadir saat hari observasi itu berlangsung. Nah, poin pertama dijelaskan adalah tidak langsung pegawai melakukan praktik kinerja yang direkam video, menggunakan video untuk diobservasi kemudian oleh penilai. Artinya tetap saja jalankan, gak ada masalah, yang penting nanti direkam. Setelah direkam, biar memudahkan pengiriman bisa diupload ke drive, nanti link drive-nya bisa dikirimkan ke pengawas sehingga pengawas bisa melihat terlaksana tidaknya kegiatan itu, nanti bisa dinilai juga dari video itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada bagian kedua nih, catatan mandiri. Kepala sekolah dapat membuat catatan untuk melaporkan observasi yang telah dilakukan. Nah, ini apabila Bapak Ibu memang di sekolahnya kekurangan media dan lain sebagainya sehingga tidak bisa membuat rekaman video gitu ya. Kita kan paham tidak semua kondisi di Indonesia kita ini bisa melakukan hal ini, ada yang nggak bisa gitu ya. Itu harus kita maklumin dulu ya Bapak Ibu. Itu poin pentingnya, kita harus saling menghargai keberagaman dan perbedaan karena itu adalah poin dari Bhinneka Tunggal Ika gitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan bilang nggak boleh, oh mana ada sekolah yang nggak bisa buat video, jangan, nggak boleh gitu. Kita harus saling menghargai. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini di sini sudah dijelaskan begini ya. Nah, apa kegiatan yang dapat diobservasi dari kepala sekolah? Nah, ada 3 poin ya Bapak Ibu yang perlu dijelaskan ya. Kemampuan menggunakan data dan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan memandu perencanaan peningkatan kualitas satuan pendidikannya, kemampuan dalam berinteraksi dengan guru, orang tua, dan masyarakat umum. Makanya saya bilang tadi dalam kegiatan presentasi tadi, poin utamanya adalah guru, kedua orang tua, ketiga masyarakat umum atau tokoh masyarakat atau komite sekolah, itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian ini ya Bapak Ibu. Di bagian ini kita tadi sudah selesai, kita kembali. Selanjutnya Pak, apalagi yang bisa kita kerjakan sih Pak di bagian ini sebagai pegawai? Nah, sebagai pegawai ini Bapak Ibu ada pengembangan kompetensi ya. Di sini bisa kita kumpulkan ya kalau sudah punya. Nah, poin baiknya adalah sertifikat yang bisa dikumpulkan tahun 2023 juga bisa dikumpulkan. Nah, kemarin kan udah saya jelaskan juga di YouTube saya, di channel saya sebelumnya. Karena di sistem kepangkatan terbaru pegawai itu tidak lagi menggunakan sertifikat sebagai poin angka kredit. Maka dari itu tahun berjalan dan tahun sebelumnya selama sertifikat itu belum dilaporkan maka bisa dikumpulkan di dalam PMM-nya ini Bapak Ibu ya. Baik kepala sekolah dan juga guru. Jadi tidak ada salah. Jangan nanti ketika terlihat, loh Pak ini 2024 tapi kok yang dikumpulkan 2023, bisa, yang penting itu belum pernah dilaporkan. Kecuali sudah pernah dilaporkan ya nggak bisa ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut aja. Di sini meningkatnya, kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Oke ya. Jadi artinya di bagian itu dulu. Selanjutnya di sini juga ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta pelatihan mandiri. Ini PMM ya Bapak Ibu ya, sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Makanya kalau Bapak Ibu klik yang nomor 2 ini ya, di dalam ini adalah sertifikat topik 1 dan topik 2. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada ini ya tidak sesuai ya. Selanjutnya juga jangan sampai salah upload ya Bapak Ibu ya, tempatnya ya, jangan sampai salah upload. Yang seharusnya webinar tempatnya di webinar, ini malah webinar uploadnya di topik PMM. Nah itu salah, karena ini kan bisa kita lihat sendiri bedanya ya. Kalau dia bukan PMM maka dia nggak ada bacaan topiknya, tapi kalau dia PMM dia ada bacaan topiknya ya Bapak Ibu ya. Nah oke, di sini kan bisa kita lihat bedanya tadi ya. Di situ tadi sertifikat 1 dan 2, di sini bahasanya sertifikat topik 1, sertifikat topik 2. Kenapa dia ada 2? Karena poin yang dipilih adalah 16 ini artinya 2 ya, karena satu sertifikat itu punya 8 poin ya Bapak Ibu. Kalau 3 berarti ada 24 poin, 4 dan gitu seterusnya Bapak Ibu. Bolehkah ke depannya kita nyari 32 poin dari sertifikat yang kita sukai? Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya, nggak ada ketentuan wajib di A, B, C, dan D, nggak ada. Karena kita paham tadi bahwasanya sertifikat itu tidak ada lagi kaitannya dengan kepangkatan dan angka kredit. Maka dari itu dari kementeriannya pun memperbolehkan tahun 2023
dikumpulkan selama dia statusnya belum pernah dilaporkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Misalnya ini Bapak Ibu sudah punya dan klik mau kumpulkan, ya klik aja gitu ya. Sertifikat 1 mau diunggah, ya silakan aja diunggah. Mau dari mana ngunggahnya nih? Unggah dari laptop atau komputer, PDF maksimal 10 MB. Oke, di sini webinar. Nah, ini ada. Oke, kita kumpulkan aja gini. Kan udah ada deh ya. Oke, terkumpul satu. Kita klik yang kedua. Ini bisa dicek ya Bapak Ibu. Ini juga bisa dihapus kalau nggak sesuai. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada ya. Kiat membuat media pembelajaran interaktif. Nah, ini kan berhubungan dengan apa ya? Apa namanya? Pendidikan gitu ya. Jadi ini udah sesuai. Kita lanjut lagi, unggah sertifikat webinar yang kedua. Oke, di sini Bapak Ibu juga buat tanda juga nggak ada masalah ya. Mau webinar, mau BIMTEK masukkan aja. Nah, sini Bapak Ibu bisa cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini apa nih kegiatannya? Optimalisasi kurikulum Merdeka tahun 2004. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga sudah jelas. Silakan ya Bapak Ibu, jangan bimbang dan bingung gitu ya. Artinya kalau nggak sesuai bisa dihapus. Oke, kita lanjut di. Oke, kalau dicek tadi ya, kalau dicek salah masih bisa dihapus, tapi kalau udah diklik kumpulkan ini nggak bisa lagi Bapak Ibu. Makanya pastikan dulu benar. Kalau sudah benar, baru Bapak Ibu klik kumpulkan. Oke ya. Makanya di sini bacanya, jika sudah dikumpulkan, dokumen tidak bisa diubah lagi. Silakan simpan draft dulu jika diperlukan. Oke, kalau ragu, Bapak Ibu bisa gini, simpan draft. Kalau ragu ya. Nah, gitu ya, saya mengerti. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan. Kalau kita klik lanjutkan, ini kan masih bisa dihapus dan diperbaiki gitu. Maksudnya Bapak Ibu ya. Untuk topik, mari kita lihat. Oke, ada sertifikat topik, unggah dokumennya dari laptop. Kita kembalikan dulu. Di sini harus kita pisahkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada Q1 Merdeka Belajar. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, jangan buru-buru ya. Kita cek dulu ya, apakah dia sudah tergabung jadi satu. Oke, sudah tergabung jadi satu. Oke, ini pas. Selanjutnya kita unggah sertifikat yang kedua, sama caranya juga Bapak Ibu. Oke, perencanaan pembelajaran misalnya yang didapat yang kedua. Oke, nah kita tunggu. Kalau sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu masih ragu, kalau sudah yakin silakan kumpulkan, kalau masih ragu simpan draft. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang harus dipermasalahkan. Dikumpulkan sebelum 30 Juni artinya ya masih bisa. Nggak usah ini ya Bapak Ibu, nggak usah gara-gara hal ini sulit tidur ya, jadi kepikiran malah demam pula, kita khawatirnya di situ gitu ya. Oke Bapak Ibu, cek dokumen lainnya, cek perilaku kerja. Ini nanti yang menilai adalah atasan kita, kepala sekolah, yaitu pengawas sekolah. Kalau guru ya atasannya kepala sekolah, kalau kepala sekolah atasannya pengawas di PMM ini ya Bapak Ibu. Karena selain guru dan pengawas sekolah, sepemahaman saya itu tidak ada akses akun belajar sehingga tidak bisa masuk ke dalam PMM gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian pertama ini kita tadi sudah selesai sebagai pegawai. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih isi di dalam ini sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, lakukan penilaiannya gitu ya Bapak Ibu. Di sini kenapa ada 15? Artinya ada 15 orang guru gitu ya. Selanjutnya dokumen. Oke, kumpulkan ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, cek aja gini ya. Nah, ini bisa dilihat semua ya Bapak Ibu. Artinya jangan diburu-buru, gurunya juga kasihan. Tetap perlahan-lahan, pelan-pelan aja. Yang penting sebelum Juni ini sudah selesai. Kan ada timelinenya semalam, kemarin itu juga saya jelasin di channel saya sebelumnya ya. Oke, jadi pelan-pelan aja nanti lakukan penilaiannya sambil diskusi dengan gurunya. Nah, dokumen, mari kita lihat. Di sini ada dokumen KWSP. Silakan Bapak Ibu juga gunakan dan kumpulkan dokumen KWSP-nya yang sudah ditandatangani ya, dan serta di PDF-kan maksimal 10 MB. Nanti silakan dikumpulkan yang sudah ditandatangani, jangan lupa. Lebih bagusnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, KWSP yang tahun berapa Pak? Ini kan 2024 tapi belum tahun ajaran baru. Kumpulkan yang KWSP 2023 karena ini kan tahun berjalannya dia gitu ya Bapak Ibu. Kecuali nanti Bapak Ibu masuk di PMM ini di periode kedua, Juli sampai Desember, baru masuk dokumen KWSP yang tahun ajaran baru gitu ya Bapak Ibu ya. Ini masukkan aja, Bapak Ibu bisa cek nanti. Oke, selanjutnya di sini ada namanya dokumen perencanaan satuan pendidikan. Dokumen perencanaan satuan pendidikan apa nih Pak? Dokumen perencanaan satuan pendidikan itu adalah dokumen rapor pendidikan ya. Tapi yang sudah Bapak Ibu bahas bersama rekan-rekan guru ya. Artinya yang udah PBD-nya ya, perencanaan berbasis data. Jangan yang rapor pendidikan utuh di-download,
habis itu diupload lagi kemari. Nah, itu nggak ada beda Bapak Ibu. Tapi yang sudah dibahas, direncanakan bersama dengan rekan-rekan gurunya, poin-poinnya terlihat semua ya. Nah, itu yang kita kumpulkan di sini gitu ya, dokumen perencanaan satuan pendidikan berbasis data ya, APBD Bapak Ibu. Oke, poin selanjutnya adalah dokumen laporan satuan pendidikan. Apa sih ini dokumen laporan satuan pendidikan? Ini termasuk yang judulnya RKS gitu ya Bapak Ibu, Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Kerja Sekolah, RAKS gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada dua. Makanya nanti di halaman sekian sampai sekian itu RKS, halaman sekian sampai sekian itu RAKS. Rencana anggarannya mau dibuat apa aja sih gitu ya. Ini namanya dokumen laporan satuan pendidikan. Selanjutnya ada namanya dokumen kehadiran guru gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cek aja, cek panduan-panduan ini gitu ya. Rangkuman kehadiran guru. Nah, rangkuman kehadiran guru itu artinya kehadiran guru dari bulan Januari sampai Juni itu dirangkum kehadirannya. Jadi cukup aja sesimpel mungkin lah biar nggak repot-repot. Dari Januari itu berapa banyak guru yang hadir dan nggak hadir, yang nggak hadir itu siapa aja, berapa banyak tidak hadirnya. Nah, itu kan namanya rangkuman kehadiran gitu ya Bapak Ibu. Udah di apa namanya, udah di rekap ya, itu lebih mudah dalam pemeriksaan rangkuman kehadiran guru. Jangan nanti rangkuman kehadiran guru ini masih bulan Mei udah dikumpulkan pula, alamat kita salah jadinya Bapak Ibu. Karena ini kan masih bulan Mei, tanggal awal pula kan. Nah, kalau bisa ya di akhir dari tahun ajaran di bulan Juni ini. Nah, itu baru dikumpulkan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai buru-buru dan menyebabkan kita salah. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat dokumen-dokumen ini, saya akan buat part khusus ya untuk bagian dokumen-dokumen ini. Saya siapin dulu gitu. Intinya saya juga akan berbagi, karena di channel saya ini saya selalu berbagi apa-apa pun yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi tidak pernah saya sembunyi-sembunyikan. Cuman ada timenya ya, tidak sekarang. Karena sekarang kan kita masih bahas yang ini tadi. Saya cuma ngecek di dalam itu ya Bapak Ibu ya, yang sebagai pejabat penilai kinerja ya. Kalau ini kan hari ini kita fokus sebagai pegawai Bapak Ibu. Nah, saya rasa ini semua sudah saya jelaskan. Kira-kira Bapak Ibu nantinya jika ada pertanyaan lebih lanjut yang dirasa mengambang, mengganjal sehingga menyebabkan gak nyaman ya, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kita akan belajar bersama. Saya cari sumbernya yang jelas. Intinya saya tidak akan menjelaskan dan memberikan sesuatu secara asal-asalan tanpa sumber yang jelas. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.